Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah sekian lama nggak posting ya, review. Ini kebetulan ada unit model baru. Kebetulan ini saya sudah pegang unit ini hampir 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Sekitar 3 bulan kayaknya. Saya beli dalam keadaan rusak. Ini dari salah seorang user. Dia tidak bisa memperbaiki karena ada satu part kecil yang hilang. Kemudian ada sedikit problem dengan nozzle. Nah, kemudian saya perbaiki. Saya cari referensi untuk partnya yang hilang, nggak dapat gambarnya. Akhirnya saya lihat konstruksinya dan saya bikin sendiri manual. Hasilnya kurang memuaskan menurut saya, tetapi bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Baik, kita lihat unitnya adalah produk dari Asia Electric G Limited. Nah, atau AEG atau AEG 023 seri 023. Nah, ini adalah beberapa web dan beberapa referensi di YouTube menyatakan bahwa Asia Electric G ini adalah masih satu lisensi dengan WE ya, atau WE-Tech atau WE-Tech. Jadi ada beberapa channel YouTube yang mereview unit ini dikasih judul unit merek WE-Tech. Tipenya apa? Tipenya adalah ini AEG, kodenya ya AEG 023. Tipenya adalah ini dia, F17 atau M17 atau Sig Sauer P320. Nah, ini produknya AEG ini, dia tidak mendapat lisensi dari Sig Sauer sehingga dia non marking ya. Kita bisa lihat tidak ada marking Sig Sauer, tetapi secara bentuk dan fisik kita semua tahu bahwa ini konsepnya atau basicnya adalah Sig Sauer P320. Warnanya tan. Saya lihat di webnya ada dua model warna tan seperti ini sama warna hitam. Saya dapat kelengkapannya seperti ini. Unit kondisinya tidak berfungsi waktu itu. Kemudian magasin, untuk magasinnya kondisinya normal, tidak ada bocor, cuma memang ada bekas-bekas jatuh atau gesekan. Saya nggak tahu ini jatuh atau gesekan. Sejauh ini saya tidak ada kendala mencoba ini, jadi dia masih bagus, tidak ada bocor. Kemudian kita beralih ke unitnya ya. Ini dia unitnya. Seperti ini. Jadi untuk unit P320 Sig Sauer ini, dia meniru konsep unit aslinya, yang mana dia bisa di disassembly. Cuman kalau produk gas blowback itu untuk tipe ini ada dua, kalau nggak salah itu VFC kalau nggak salah. Kalau yang VFC dia benar-benar bisa langsung dilepas nih, mekanisme hammer dan kawan-kawannya, trigger dan seterusnya. Kalau di AEG ini ada satu skrup ini dilepas maka baru bisa diambil. Kalau yang di AEG ini slide catch-nya yang dilepas, kemudian baru bisa diangkat. Mekanismenya seperti ini, kurang lebih sama. Kemudian, nah, unit ini saya dapatkan kondisi rusak, jadi saya lakukan beberapa perbaikan. Nah, kurang lebih seperti itu cara disassembly-nya. Ini blowback housing dengan hop up. Di sini ada hop up ya.
bisa dilihat standar bawaan, rubbernya bawaan, kemudian innernya juga bawaan. Kemudian ini outernya sudah bagus, dia sudah ada ulir 11 mm, jadi bisa langsung pasang tracer atau silencer. Kemudian recoil spring set, ini saya sedikit modif, saya menambahkan saya mengganti springnya dengan springnya Haikapa 140% mereknya AIP. Jadi AIP 140% warnanya chrome, kalau yang 120% warnanya hitam. Nah, ini saya pakai ini biar bikin tambah nendang ya. Nah, ini blowbacknya masih standar, mungkin tidak saya bongkar ya, ini aja. Nah, part yang saya maksudkan adalah di sini nih, yang warna silver ini saya buatkan dari aluminium. Ini di sini dia fungsinya adalah untuk jadi stoppernya nozzle. Jadi waktu itu sebelum ada part ini, setiap kali setelah nembak, ini lepas nih, nozzle-nya lepas, karena nozzle-nya masih nyangkut di chamber. Nah, karena nggak ada stoppernya, maka nozzle-nya itu sampai keluar sini. Setelah dibuatkan stopper, sudah oke, sekarang sudah normal. Jadi pada saat setelah nembak, nozzle-nya bisa balik lagi. Nah, kita akan coba assembly kembali. Yang pertama kita pasangkan inner ke outer. Nah, ini saya sedikit kurang cocok itu di outernya ya. Saya nggak tahu, mungkin apakah bisa dibikin lebih diganjel atau seperti apa. Jadi outer ini terhadap slide-nya itu dia celahnya lebar sekali. Jadi ini dia celahnya sangat lebar, sehingga membuat potensi pada saat nembak geser dia. Tapi ya memang desainnya begitu ya, celahnya cukup besar. Mungkin bisa dilapisi outernya supaya dia bisa lebih shiner lagi. Saya belum bisa menganalisa ini apakah memang harus seperti ini, kaitannya dengan proses pada saat dia slide-nya cocking ya, dia akan naik. Nah, saya belum bisa menganalisa lebih jauh, jadi ya baru segitu aja. Mungkin bisa dimodifikasi, saya belum tahu, belum sampai ke sana. Oke, masangnya gini, baru ini plugnya. Dia sebenarnya bukan plug, dia cuma kayak rumahnya spring saja. Ini sedikit berbeda dengan konsepnya Haikapa ya. Saya karena baru dapat model yang seperti ini, saya lebih banyak experience-nya di Haikapa sama Glock. Kalau ini baru ini, mungkin memang yang lain-lain juga begini. Kalau yang model Six Hour, mungkin KCW yang P266, 299 mungkin juga 226 ya, 226 sorry, dan 229. Oke, ini di sini ada cutting untuk tempatnya RMR. Cuman dari beberapa merek RMR yang saya punya, bukan RMR ya, maksudnya merek red dot yang saya punya atau reflex set yang saya punya, ini dudukannya nggak pas. Jadi untuk buka cover ini kita harus lepas dua baut di sini. Kita ngelepas blowback housing dulu. Kita keluarkan blowback housingnya. Ini nanti terlepas nih rear side-nya, baru kita bisa angkat cover. Kita pasang red dotnya atau reflex side-nya, mounting. Kalau ukurannya pas langsung. Kemudian kita pasang lagi nih. Jadi rear side ini tetap harus terpasang karena rear side ini jadi pegangannya si
bautnya apa namanya ini, blowback housing. Oke, itu kemudian mekanisme di sini saya lihat ini unit ini sebenarnya belum begitu lama dipakai ya, jadi jam terbangnya sebetulnya saya lihat belum begitu lama, cuman saya nggak tahu problemnya apa kok bisa sampai rusak awalnya. Cuman kemungkinan sih ada sempat diotak-atik sepertinya ya. Nah, ini di sini saya lihat masih cukup oke. Ini safety ambidex, oke. Kemudian mag release, slide stop ini ambidex juga. Nah, yang mag release-nya ini dia nggak ambidex ya, seperti itu. Nah, tipe gripnya ini ambidex juga, jadi dia bisa left hand, right hand. Oke, kita assembly dulu. Assembly-nya cukup simple, jadi ada beberapa metode tapi yang asik seperti ini. Nah, kemudian kita pasangkan hammernya, kita downkan, kita cocking dulu. Nah, ini tinggal didorong. Nah, ini sudah geser kan, tinggal kita angkat sedikit, udah beres. Oke, nanti setelah ini kita akan tes performanya. Kita akan isi magasinnya dengan beberapa BB. Kemudian nanti kita akan tes berapa fps-nya dan juga seperti apa performa, terutama ini part kecil yang saya bikin handmade ini, apakah dia bagus atau tidak. Oke, kita akan lanjutkan pengetesan setelah ini. Baik, sekarang kita mau lakukan tes tembak ya. Ini magasin sudah saya isi gas dan juga BB. Kemudian krono yang akan saya gunakan ini karena kebetulan saya indoor malam-malam, jadi saya akan menggunakan Aztec ini ya, Aztec BT, lighter BT. Ini dia bisa jadi tracer dan bisa jadi krono, menggunakan Bluetooth, akan terbaca di HP ya. Nanti kita lihat, kita taruh di sini nanti untuk apa namanya, kita cek videonya. Nah, ini kalau ulir M11 nya Aztec ini bisa langsung masuk ke outer barrelnya unit ini. Oke, kita akan konekkan. Oke, sudah terhubung ya. Kita akan geser ke arah sana. Nah, jadi kita akan melihat baik, jadi device sudah terhubung. Kita akan lihat ini magasinnya, kita pasang ya. Bismillah. Sepertinya ada yang salah. Dia tidak bisa membaca. Oke. Tadi saya salah nih. Modenya tadi ternyata adalah mode tracer. Sorry. Saya ulang. Oke. Device sudah terhubung. Kita akan tes performanya. Kita cek dulu nih, tadi kayaknya sudah, oh ya sudah ada. Oke, kita lihat. Bismillah.
Oke, nih kalau kita lihat dia average-nya ada di 89 meter. Kalau FPS-nya di 293, maksimumnya 312, minimumnya 283 untuk 11 kali tembak ya. Kalau kita lihat dia naik turun, ini saya belum ada tuning sama sekali, ini masih standar. Jadi hanya memperbaiki dari yang tadinya rusak, tidak berfungsi secara normal, kemudian saya perbaiki, saya buatkan part kecilnya, kemudian alhamdulillah sudah bisa normal kembali. Ini unit AEG F17 atau M17, WEM17. Ini dia warna tan, performanya oke. Saya lihat tidak ada banyak impactnya ke part kecil ini. Jadi dari pertama kali saya bikin sampai sekarang mungkin saya sudah nembak ya hampir 50-an BB lebih sepertinya, mungkin hampir 100 ya kalau nggak salah. Sampai sekarang sih tidak ada terlihat pergeseran ataupun keausan karena dia tidak terjadi benturan. Mudah-mudahan ini bisa awet insyaallah. Mungkin itu review kita pada kesempatan malam hari ini untuk unit Asia Electric J Limited atau G Limited ya, WEM 17. Oke, kalau ada saran masukan, mungkin reviewnya kurang detail atau mungkin ada sisi teknis yang bisa dikoreksi, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.